Saudara-saudari yang terkasih, selamat Natal. Saudara-saudari, sekali peristiwa adalah seorang anak kecil. Dia bertanya kepada mamanya, "Ma, berapa pendapatan Mama selama satu hari?" Mamanya menjawab, "Pendapatan Mama per hari 3 juta, Nak." Lalu dia lanjut bertanya, "Bagaimana dengan Papa?" "Papa juga sama. Pendapatan Papa kamu 3 juta sehari." Jangan khawatir ya, Nak. Pendapatan atau kebutuhan kita sudah tercukupi kok. Sekarang Mama berangkat kerja ya. Lalu kemudian 3 bulan berlalu. 3 bulan kemudian sang anak mencegat mama papanya yang mau berangkat kerja di pagi hari. Sang anak berkata kepada papa mamanya, "Ma, Pa, saya ada uang 6 juta sekarang. Saya rindu sekali bisa bersama Papa dan Mama seperti dulu. Saya punya uang 6 juta, saya ingin membeli waktu Papa dan Mama selama sehari penuh ini untuk menemani saya. Ini 3 juta untuk Mama, ini 3 juta untuk Papa. Satu hari ini saya ingin menghabiskan waktu bersama Papa dan Mama." Saudara-saudari yang terkasih, Mama dan Papanya begitu terkejut, sedih, mendengarkan permintaan dari sang anak. Maka mulailah mereka berdua sadar bahwa mereka akan meluangkan waktu untuk mencintai. Saudara-saudari yang terkasih, dunia saat ini sedang kesakitan. Dunia sedang kesakitan karena sedikit sekali kasih ditemukan di dalam rumah, di dalam keluarga, apalagi di masyarakat. Berseliweran ujaran-ujaran kebencian dan permusuhan. Hal inilah yang memperlihatkan kesakitan dunia. Orang-orang sibuk dengan kesenangannya sendiri. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Orang lebih sayang dengan harta bendanya. Orang lebih sayang dengan gadgetnya, lebih sayang dengan HP-nya, laptopnya, atau hobinya. Orang lebih sayang dengan uangnya dan uangnya. Dan itu sangat terlihat, kesayangan-kesayangan yang mereka miliki akhirnya mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Mereka lebih sayang dengan apa yang menjadi kesenangannya itu. Sibuk dengan hal-hal yang semacam demikian. Lebih sayang kepada kesukaan-kesukaan itu ketimbang kepada omanya, papa mamanya, atau kepada anak-anaknya. Dan itulah saudara-saudari yang terkasih. Terhadap hal yang semacam ini, kita juga mesti memiliki kesadaran bahwa tidak sedikit orang yang menyukai akan hal-hal itu semuanya. Bahkan akhirnya mengabaikan orang-orang yang ada di sekitarnya, di dalam rumahnya, di dalam keluarganya. Bahkan ada yang lebih sayang dengan binatang piaraannya, dengan hewan-hewan piaraannya. Ada yang sangat sayang dengan kucingnya, diberi makan yang istimewa, dimasakkan,
Lalu kemudian kalau sakit langsung segera telepon ambulan supaya langsung nanti bisa ditangani. Bahkan divaksin semuanya, vaksin flu, vaksin COVID pun. Nah. Dan juga tidak hanya mungkin kepada kucing tapi juga kepada anjingnya. Banyak orang yang sayang kepada hewan-hewan piaraannya ketimbang sayang kepada anggota keluarganya, kepada omanya, kepada papa mamanya atau kepada anaknya. Dan juga pasti kita juga lebih takut menabrak seekor kucing. Apalagi kalau kucing itu warnanya hitam. Kita takut kena apes. Setelah nabrak kucing, langsung kita balik mencari kucing itu mana. Lalu kucing itu kita cari, kita temukan, kita kubur, pasang salib. Wah. Kita minta maaf gitu kan, supaya nggak kena apes gitu. Tapi kalau ada orang yang kesusahan, mungkin keserempet, ya kita ngacir aja, semacam itu. Ini memperlihatkan kesayangan kepada hewan-hewan piaraannya atau kepada hal-hal yang menakutkan seperti tadi itu. Bahwa orang-orang sepertinya lebih berperi kekucingan atau berperi keanjingan dibandingkan berperi kemanusiaan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam sikap yang semacam ini, ketika orang mulai memperlihatkan sikap yang lebih sayang di luar manusia yang ada, terjadilah kesakitan-kesakitan dunia. Kemiskinan terburuk bukanlah oleh karena kemiskinan lahiriah atau harta benda, tetapi banyak orang ditemukan miskin cinta kasih, miskin perhatian, miskin kepedulian. Banyak orang yang mengalami lapar akan kasih, dan itulah yang menjadi keprihatinan tersendiri bagi gereja dan juga tentunya oleh Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan melihat hal-hal yang sifatnya mulai menyakiti dunia, kemiskinan-kemiskinan yang ada, di mana orang mengalami miskin cinta kasih, dia mau solider dan turun, menjelma menjadi manusia, memiskinkan dirinya untuk senantiasa mengalami kesetaraan penderitaan yang dialami oleh mereka yang mengalami kemiskinan-kemiskinan rohania. Tuhan datang untuk menghibur mereka yang miskin cinta kasih, miskin perhatian, dan miskin kepedulian. Itu semua dia lakukan oleh karena dia memiliki kelimpahan cinta kasih. Dan kelimpahan cinta kasih yang dimilikinya itu senantiasa hendak dibagikan kepada kita semua, agar kita pun memiliki kekayaan akan cinta kasih itu. Dan itulah yang diharapkan untuk menggerakkan kita semua, sesuai dengan tema Natal tahun ini. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bahwa kita semua adalah saudara, seudara, satu udara. Kita menghirup nafas yang dari udara yang sama. Bahwa kita semua menerima udara, nafas gratis pemberian Tuhan. Dan nyatalah bahwa sesama kita semuanya mungkin ada yang kurang berlimpah kasih sayang, kurang mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan kepedulian. Disitulah mereka mengalami kemiskinan secara tersendiri. Dan kita yang senantiasa diperkaya oleh kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus diminta untuk tergerak hatinya, berempati, bersolider, untuk senantiasa membagikan kasih yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menolong saudara-saudari kita itu. Sehingga gerakan kita ini nyatalah akan membawa perubahan kepada dunia. Dunia akan tersembuhkan. Allah berharap kepada manusia, terutama kepada mereka
yang merayakan Natal. Sebab itulah yang bisa kita terima, bahwa melalui Natal, Kristus yang menjelma menjadi manusia, itu mengetuk hati kita semua untuk memiliki cinta kasih seperti kasih Kristus, yang senantiasa mau tergerak berempati. Dengan demikian, perubahan dunia yang senantiasa menjadi indah, layak untuk ditinggali, penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan, akhirnya dapat terjadi oleh karena mereka yang senantiasa mengimani Kristus, Yesus yang mencintai kita semua. Semoga dunia kita ini menjadi semakin indah oleh karena kita semua yang percaya dan mencintai Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyatakan